Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Tasya Felicia dari kelompok satu. Saya dan teman-teman saya dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang sudah diteliti sebelumnya. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok satu. Bagian 1, pendahuluan. Pembelajaran adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Hal ini memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan memperkuat kapasitas mereka untuk mengatasi masalah dan mengejar tujuan hidup. Pembelajaran memainkan peran yang penting dalam tumbuh dan kembang individu sejak lahir hingga tua. Pembelajaran bukanlah proses yang statis, tetapi berlangsung sepanjang hidup dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan. Pembelajaran juga memainkan peran penting dalam membentuk kualitas hidup dan menentukan masa depan seseorang. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk terus belajar dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan mencapai tujuan hidup. Teknologi juga memainkan peran yang penting dalam pembelajaran saat ini. Dengan banyak sekolah dan instansi yang menggunakan teknologi untuk menyediakan sumber belajar dan membantu siswa juga dosen agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efisien dan efektif. Universitas Bina Nusantara merupakan salah satu kampus di Indonesia yang menyediakan media pembelajaran berteknologi bagi mahasiswanya. Media pembelajaran berteknologi tersebut adalah aplikasi Binus Maya yang mengakomodasi kegiatan belajar para mahasiswanya. Namun, permasalahan dalam implementasi pembelajaran yang efektif tentu saja masih dapat terjadi dan dapat menghambat proses pembelajaran mahasiswa yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam memahami materi. Untuk itu, penelitian ini kami lakukan untuk memahami dan mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dilakukan upaya untuk memahami dan meningkatkan kualitas pembelajaran agar setiap individu dapat belajar dengan baik dan mencapai potensinya dengan maksimal. Kajian teori dari artikel kami, pertama kami membahas mengenai pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas membantu dalam menentukan fokus dan arah pembelajaran serta memastikan bahwa waktu dan sumber daya yang tersedia digunakan dengan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu, kedua, kami membahas mengenai efektivitas pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran adalah suatu standar kualitas pendidikan yang menggunakan aspek manusiawi, material, fasilitas, prosedur, dan potensi siswa untuk mencapai kualitas pendidikan yang layak. Kedua yang kami bahas dalam efektivitas pembelajaran adalah kami membahas mengenai indikator efektivitas pembelajaran. Pertama, ketuntasan belajar. Efektivitas belajar sangat berpengaruh pada ketuntasan belajar mahasiswa, di mana ketuntasan belajar mahasiswa dapat dilihat dari hasil nilai pembelajaran mahasiswa. Lalu kedua, aktivitas belajar mahasiswa. Aktivitas belajar sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran karena memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan materi dan memahaminya dengan lebih baik. Ketiga, kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran. Dosen yang memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran dengan baik dapat membuat materi lebih mudah dipahami dan membuat siswa lebih terlibat dan tertarik dalam proses belajar. Oleh karena itu, kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Ketiga dalam kajian teori kami yaitu definisi mahasiswa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa terdiri dari dua kata, yaitu maha dan siswa. Maha adalah sesuatu yang besar dan siswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan. Maka dari itu, mahasiswa merupakan orang yang sedang belajar di perguruan tinggi. Keempat dalam kajian teori kami yaitu definisi aplikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Kelima dalam kajian teori kami, definisi Binus Maya. Binus Maya adalah sistem pendidikan daring, online education, yang dikembangkan oleh Universitas Bina Nusantara di Indonesia. Sistem ini menawarkan berbagai program pendidikan dan kursus daring bagi mahasiswa BINUS dan dosen untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka secara fleksibel dan efisien. Untuk bagian metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian yang kami gunakan, menggunakan metode kuantitatif dengan metode survei, di mana survei ini kami berikan kepada responden untuk mendapatkan data yang kami perlukan. Survei ini berisikan beberapa pertanyaan, lalu kami analisis menggunakan statistik deskriptif. Lalu,
Untuk subjek penelitiannya, kami menggunakan mahasiswa Universitas Bina Nusantara angkatan 2026 yang berasal dari jurusan Informasi Sistem Accounting and Auditing, Computer Science, Sistem Informasi, dan anak DKV, yaitu Desain Komunikasi Visual. Untuk instrumen pengambilan datanya sendiri, kami menggunakan sebuah kuesioner yang terdiri dari 19 pertanyaan terkait dengan metode pendidikan, materi, pemanfaatan waktu, aktivitas selama pembelajaran di instansi responden. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan tertutup di mana pernyataan-pernyataan tersebut memiliki 4 pilihan, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Lalu, untuk populasi dan sampel populasinya kami menggunakan mahasiswa Universitas Bina Nusantara angkatan 2026. Lalu, untuk teknik pengambilan sampel, kami menggunakan teknik acak sederhana yang berasal dari 75 responden dari seluruh populasi. Kuesioner yang kami sebarkan memiliki pertanyaan yang berdasarkan pada komponen-komponen efektivitas pembelajaran di mana komponen pertama merupakan metode belajar. Pertanyaan tersebut meliputi apakah pada waktu memulai kegiatan belajar mengajar, dosen Anda menyampaikan garis besar tentang materi yang akan disampaikan, apakah dosen Anda mengulas materi pelajaran yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, apakah dosen Anda memberikan evaluasi pada akhir kegiatan belajar mengajar, apakah dosen Anda memberikan kesempatan diskusi dan tanya jawab melalui aplikasi Binus Maya, apakah guru Anda memberikan kesimpulan materi pada waktu kegiatan belajar mengajar berakhir. Untuk pertanyaan mengenai materi dan bahan ajar meliputi, apakah dosen Anda menyampaikan materi sesuai silabus pembelajaran? Apakah materi yang disampaikan melalui aplikasi Binus Maya mudah dipahami? Apakah dosen memberikan tugas untuk memperdalam materi yang telah dipelajari? Untuk pertanyaan mengenai pemanfaatan waktu meliputi, apakah pada waktu KBM melalui aplikasi Binus Maya berlangsung terdapat banyak waktu luang? Apakah dosen Anda tepat waktu? Apakah dosen Anda mengakhiri pelajaran tepat ketika jam pelajaran habis? Apakah dosen Anda selalu tersedia ketika kelas berlangsung? Apakah ada waktu bagi siswa untuk tanya jawab dengan dosen melalui aplikasi Binus Maya? Pertanyaan mengenai aktivitas belajar meliputi, apakah akses ke dalam aplikasi Binus Maya mudah? Apakah dosen mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik melalui aplikasi Binus Maya? Apakah mahasiswa mampu mengakses materi dengan mudah melalui aplikasi Binus Maya? Apakah siswa mampu berdiskusi dengan guru untuk membahas materi melalui aplikasi Binus Maya? Apakah mahasiswa mampu menanyakan materi yang kurang jelas melalui aplikasi Binus Maya? Apakah Anda mengalami kemudahan dalam mengakses dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen melalui aplikasi Binus Maya? Untuk menghitung tingkat efektivitas, pertama-tama kami perlu mencari skor total, di mana kami menggunakan rumus F dikali PN, di mana F merupakan frekuensi responden dan PN adalah angka skor Likert. Berdasarkan hasil kuesioner, pilihan sangat tidak setuju memiliki frekuensi kemunculan sebesar 115 kali. Lalu tidak setuju muncul sebesar 240 kali, setuju muncul sebanyak 597 kali, dan sangat setuju muncul sebanyak 503 kali. Setiap pilihan ini dikalikan dengan skor Likert mereka masing-masing, di mana sangat tidak setuju memiliki skor 1, tidak setuju memiliki skor 2, setuju memiliki skor 3, dan sangat setuju memiliki skor 4, yang menghasilkan skor total sebesar 4.398, di mana skor ini juga sudah memperhitungkan antara adanya pertanyaan negatif, di mana pilihan yang sangat tidak setuju berubah menjadi sangat setuju, dan tidak setuju menjadi setuju. Untuk menghitung tingkat efektivitas, kita juga perlu mencari Y, X, dan rumus indeksnya, di mana skor tertinggi kita adalah 4, yakni sangat setuju, dan skor terendah kami adalah 1, yang kemudian akan dikali dengan jumlah responden kami, yakni 75, dan dikali jumlah soal kami 19, di mana Y menghasilkan 5.700, sedangkan X menghasilkan 1.425. Kemudian kami perlu mencari rumus indeksnya, yakni total skor dikali Y dikali 100%, di mana total skor yang sebelumnya adalah
4.398 dikali dengan 5.700, kemudian dikali dengan 100%, sehingga menghasilkan 77% yang dinilai sangat efektif. Berikut adalah interval kami, di mana interval kami merupakan 100 dibagi jumlah skor Likert, yakni 4, sehingga menghasilkan 25, di mana skor 0 hingga 24,99% dinilai sangat tidak efektif, 25 hingga 49,9% dinilai tidak efektif, 50 hingga 74,9% dinilai efektif, dan 79 hingga 100% dinilai sangat efektif. Kesimpulannya, proses KBM melalui aplikasi Binus Maya sudah memenuhi indikator efektivitas dengan tingkat efektivitas sebesar 77,15%. Saran yang dapat kami berikan, bagi para dosen, diharapkan dosen mampu memenuhi indikator efektivitas pembelajaran dalam rangka terjalannya pembelajaran yang efektif, baik dari aspek metode belajar, materi, pemanfaatan waktu, serta aktivitas belajar. Bagi para mahasiswa, diharapkan para mahasiswa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dengan menjaga kelas agar tetap kondusif, dan berusaha untuk memahami pembelajaran serta mau berinteraksi dengan dosen. Bagi penulisan penelitian selanjutnya, diharapkan pengambilan populasi dan sampel yang lebih luas agar hasil penelitian dapat lebih akurat, sehingga para mahasiswa Universitas Bina Nusantara dapat merasa familiar dan merasakan hal yang sama saat membaca hasil penelitian tersebut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.